Awalnya cuma iseng. Aku bikin Korean pancake fluffy ini. Terus aku suruh anak perawanku bawa 100 pieces ke Car Free Day. Dijual 3 ribuan saja. Alhamdulillah, habis. Lihat dagangannya laku. Anakku jadi semangat belajar jualan lagi. Sekarang aku mau bagi resep Korean pancake fluffy yang lembut dan mudah dibuat ini buat kalian. Pertama-tama buat susu cairnya dulu. Siapkan 1 saset kental manis putih, larutkan dengan air sampai mencapai 250 ml. Kalau sudah, aduk sampai tercampur rata. Buat adonan pancake-nya, 2 butir telur ayam, campur dengan 2 sendok makan gula pasir, tambahkan setengah sendok teh pasta vanila atau vanili bubuk supaya nggak amis. Aduk sampai tercampur rata sampai gula pasirnya larut dan berbusa seperti ini. Kalau sudah, masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, kemudian masukkan seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, dan masukkan 250 ml susu cair tadi. Kita masukkan bertahap, aduk sampai tercampur rata, pastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Kalau sudah, masukkan sisa susu cairnya, aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk mencetaknya aku pakai cetakan anti lengket yang 7 lubang seperti ini. Ini cetakannya biasa untuk bikin martabak. Nanti kita panaskan dulu cetakannya di api sedang. Kita tunggu sampai keseluruhan permukaan cetakannya itu benar-benar panas. Nah, kalau cetakannya sudah benar-benar panas, kecilkan api kompornya. Untuk menuang adonan, aku pakai sendok takar yang 1 sendok makan atau setara dengan 15 ml seperti ini. Kita masukkan adonannya 1 sendok makan atau setara dengan 15 ml untuk tiap lubangnya. Pastikan kondisi cetakan sudah dalam keadaan benar-benar panas ya, karena kalau cetakannya belum panas atau masih hangat aja, nanti adonannya bisa bantet ya teman-teman. Jadi pastikan kondisi cetakan sudah dalam keadaan benar-benar panas, supaya adonannya itu bisa mengembang dan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil dan bisa berpori-pori. Misal api kompornya kurang rata, teman-teman bisa dipindah-pindahin seperti ini si cetakannya, biar kondisi cetakannya itu panasnya merata. Nanti kita tunggu sampai adonannya mengeluarkan gelembung-gelembung dan berpori-pori seperti ini. Kalau sudah, kita bisa balik adonannya. Cukup sebentar aja, bagian bawahnya pun sudah matang seperti ini. Langsung aja angkat pancake-nya. Nah, selagi panas, pancake-nya bisa kita tekuk seperti ini supaya hasilnya nanti bisa bagus ya nanti saat kita masukkan whipped cream-nya. Jadi harus kita tekuk segera seperti ini, simpan di dalam suatu wadah. Kalau sudah ditekuk seperti ini, kita masak lagi adonan pancake sisanya, lakukan sampai selesai. Selesai dimasak semua, menghasilkan 30 pieces pancake, kemudian tutup supaya tetap lembut. Lanjut buat whipped creamnya, 50 gram keju oles, campur dengan 1 saset kental manis putih. Masukkan 100 gram whipped cream bubuk, di sini aku pakai merek Pondan. Aduk sebentar menggunakan garpu mixer seperti ini, kemudian masukkan 200 ml air dingin es. Ini air esnya aku masukkan ke dalam freezer sebentar, kemudian di mixer selama 5 menit dengan kecepatan paling tinggi. Setelah 5 menit di mixer, hasilnya mengembang dan kaku seperti ini, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga, simpan sebentar ke dalam freezer atau kulkas. Untuk topping-toppingnya, di sini ada 1,5 anggur hijau atau seberat 20 gram. Di sini anggurnya aku mau potong menjadi 4 bagian seperti ini. Jadi menghasilkan 6 potongan anggur kecil-kecil. Kemudian ada 1,5 stroberi atau seberat 15 gram. Stroberinya aku potong juga 4 bagian seperti ini. Kemudian yang sebelahnya potong 2, jadi menghasilkan 6 potongan stroberi kecil-kecil. Ada 45 gram mangga yang sudah dikupas dan cuci bersih, kemudian potong kecil-kecil seperti ini, atau sampai menghasilkan 12 potong. Selain rasa buah, untuk toppingnya aku juga menggunakan biskuit. Di sini ada 3 bungkus biskuit Goryeo, potong menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, kalau sudah, kita ambil 6 potong biskuit Goryeo, biarkan utuh. Kita jadikan topping nanti di atasnya. Nah, sisa biskuit Goryeo ini kita hancurkan untuk dijadikan serbuk Goryeo. Siapkan pancake yang sudah dingin. Nah, ini pancake-nya sudah dingin dalam keadaan menekuk ya teman-teman. Karena tadi selagi panas kita tekuk pancake-nya. Jadi setelah dingin pancake-nya tuh tetap menekuk seperti ini. Lanjut kita masukkan whipped cream di tengahnya. Kita buat garis dulu. Nah, di atasnya kita buat zigzag seperti ini. Kemudian supaya tampilannya makin cantik dan menarik lagi, alasi dengan kertas bolu seperti ini. Susun di atas wadah donat, lakukan sampai selesai.
Untuk ngasih whipped creamnya jangan pelit-pelit ya, agak banyak aja nggak apa-apa karena satu resep adonan whipped cream ini cukup untuk ke 30 pieces pancake. Selesai diberi whipped cream semuanya, untuk whipped creamnya masih sisa sedikit lagi seperti ini, bisa kita simpan di dalam freezer. Untuk masing-masing topping kita jadikan 6 pieces pancake ya. Nah ini serbuk Oreo-nya kita taruh ke atas 6 pieces pancake, kemudian potongan Oreo-nya masing-masing 1 pieces untuk 1 pancake. Kemudian ada keju parut seberat 25 gram, taruh di atas 6 pancake sama rata. Lalu ada selai stroberi, ini ada 50 gram tapi ternyata masih sisa separuh lagi. Kita taruh selai stroberinya menzigzag seperti ini di atas 6 pancake. Taruh satu potong stroberi yang sudah kita potong-potong tadi untuk masing-masing pancake. Untuk topping selanjutnya, buah mangga, kita taruh 2 potong buah mangga untuk masing-masing pancake. Kita buat untuk 6 pancake. Topping terakhir, topping anggur, tapi sebelum aku taruh anggur, aku mau masukkan glaze coklat dulu di atasnya seperti ini. Ini aku menghabiskan 10 gram glaze coklat aja ya. Kalau sudah, kita taruh 1 potong buah anggur yang sudah dipotong-potong tadi. Masing-masing pancake kita taruh 1 potong anggur. Selesai diberi topping semuanya, simpan dalam kulkas karena enak banget dinikmati dingin-dingin. Secara tampilan udah menarik banget, insya Allah kalau dijual di sekolah laris manis nih. Karena bentuknya juga unik, kemudian toppingnya juga menarik. Ada 5 topping yang berbeda-beda. Teman-teman suka yang mana? Kalau aku mau rasa yang strawberry dulu ya. Rasanya Masya Allah super duper enak banget. Whipped creamnya manis, lembut. Kemudian adonan pancake-nya benar-benar lembut banget teman-teman. Enak pas, cocok banget. Insya Allah banyak yang suka. Dari modal kurang lebih Rp51.300 jadi 30 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp1.710. Kita bisa jual mulai dari harga 2.500-an aja per piecesnya, atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat resepnya. Tekstur rotinya ini lembut banget, isiannya wangi maksimal, dan walaupun rasanya premium, ini tuh tetap terjangkau. Nah, buat yang request resep baking lagi, nih hari ini aku mau recreate bolu bakar khas oleh-oleh Bandung yang sering kalian request. Pertama, ini kita bikin adonan rotinya ya, walaupun namanya bolu bakar, jadi ini tuh adonannya sebenarnya roti, tapi dengan kandungan telur dan juga fat yang lebih tinggi, menghasilkan roti yang tidak terlalu berserat, lembut, dan rasanya tuh dia lebih penuh. Tahap pertama, ini kita akan aduk semua bahan kecuali margarin dan juga garamnya. Setelah mulai menyatu dan permukaannya sudah halus kayak gini, ini baru kita masukkan margarin dan juga garam, aduk hingga kalis. Jangan kaget, adonan yang fat dan juga telurnya tinggi, itu tuh memang lebih susah kalis. Makanya air susu telurnya itu kalau bisa dalam keadaan yang ekstra dingin ya, supaya adonannya ini nggak jadi panas. Tahap pertama, kita akan proofing adonannya ini hingga kurang lebih 2 kali lipat. Bagi 2 dan masing-masing kita bentuk roll kayak gini. Resep ini tuh udah pas untuk 2 loyang kayak gini. Tips lengkapnya kalau kalian mau pakai loyang yang ukuran lain dan lain-lain, aku udah share semuanya di YouTube channel aku. Sebelum dipanggang, proofing lagi adonan roti hingga 2 kali lipat kurang lebih sekitar 35-45 menit. Dan karena loyangnya ini aku nggak ada tutup, jadi ini aku akalin, taruh loyang di atasnya, dialasi baking paper dan kasih pemberat. Lalu panggang aja hingga matang. Nah, salah satu yang megang peranan penting udah pasti isian buttercreamnya, dia tuh rasanya harus premium, wangi, dan juga enak. Tips pertama, aku suka buttercream ini dicampur telur karena rasanya tuh dia lebih utuh, teksturnya lebih lembut dan gak lengket di langit-langit. Ini cukup sampai 60 derajat sambil diaduk terus. Kocok butter yang dicampur margarin, serta gula halus ya. Ini kita kocok aja sampai mengembang dan campur dengan telur tadi, tapi didinginkan dulu ya. Dan pasti yang bikin ekstra wangi serta aromanya premium, ini aku tambahin blossom paste yang rasa Wisman dan juga butter and milk. Yang perisa Wisman ini tuh aromanya lebih ke keju ya, jadi ada gurih-gurihnya, sedangkan yang butter and milk dia tuh lebih milky dan juga rasanya tuh aromanya lebih manis. Roti sudah matang, keluarkan dari loyang, dinginkan, baru kita akan oles ini dengan isian buttercreamnya tadi ya. Dan untuk olesan luarnya, ini aku pakai margarin leleh yang aku campur dengan perisa Wisman dari blossom paste. Nah kalau udah, ini tinggal kita panggang aja ke 4 sisinya. Dan rotinya ini tuh juga awet ya, bisa sampai 1 minggu di dalam kulkas.